Alhamdulillah, alhamdulillahil qail kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berupaya menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu bahwa kemuliaan dalam pandangan Allah hanyalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, biasanya mulai tanggal 1 November sampai tanggal 7 atau yang kita sebut sepekan, ini ada istilahnya, ada satu peringatan yang disebut dengan Pekan Komunikasi Dunia. Itu biasanya pada tanggal 1 November dimulai. Itulah sebabnya pada hari ini juga tepat 1 November kami ingin menyampaikan khutbah tentang komunikasi dalam Islam. Kita tahu bahwa makna komunikasi secara umum adalah menyampaikan. Ada yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan, dan ada objek tempat kita sampaikan. Ya, bahasa pendeknya sebenarnya ngomong, berbicara. Kalau kita tengok dalam ajaran Islam, makna yang identik dengan komunikasi ini ada beberapa kata, antara lain balighu, atau kalau orang yang menyampaikannya disebut muballigh, menyampaikan. Ada juga da'iyan atau dakwah, orang menyampaikannya disebut da'i. Ada juga kalimat lain as-saw atau berwasiat dan sejenisnya. Dan komunikasi ini, kalau kita merujuk pada Pekan Komunikasi, itu tujuan utamanya adalah bagaimana agar umat manusia ini, kita sesama manusia ini saling bersosialisasi dalam rangka hidup bersama. Artinya sangat positif bahwa kita satu sama lain, manusia ini saling membutuhkan, saling berbagi satu sama lain, sehingga perlu komunikasi. Kalau dalam ajaran Islam sendiri, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beberapa ayat seperti yang saya sampaikan di awal tadi
Bahkan komunikasi ini menjadi sebuah status kemuliaan di mata Allah bagi umat Islam. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Banyak umat manusia di dunia ini, tetapi dalam pandangan Allah, kalianlah umat yang terbaik dalam pandanganku. Itu disebabkan baiknya karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Budayanya, kebiasaannya mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak orang lain berbuat baik, dan meminta orang lain untuk sama-sama menjauhi kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan mengajak ini, menyampaikan sesuatu kebenaran ini, itu mendapat julukan-julukan khusus oleh Allah. Ada di dalam Ali Imran 114, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang menyampaikan komunikasi kebaikan-kebaikan untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat dan sejenisnya, itu dianggap orang-orang yang soleh. Dalam ayat lain disebutkan al-muflihun, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu sebagai orang yang bahagia, yang beruntung. Bahkan kita masih ingat betapa keberhasilan Rasulullah SAW berdakwah selama kurang lebih 23 tahun di dalam hidupnya. Sejak beliau umur 40 tahun diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sampai meninggal dunia sekitar 63 tahun. Itu salah satu kunci keberhasilannya adalah karena komunikasi yang beliau terapkan, yang beliau bangun, itu sangat luar biasa, sehingga pengikut-pengikutnya alhamdulillah luar biasa. Dan kepemimpinan Rasulullah pun kita pernah dengar ada 4 karakter kepemimpinan Rasulullah yang sering saya sebut dengan kata staf, sidik, tablik, amanah, fatonah. Tablik itu adalah komunikasi, menyampaikan. Mungkin kalau bahasa ilmu organisasi modernnya, transparansi, terbuka beliau. Maka ini juga perlu kita teladani bagi saudara-saudara, bagi kita semua yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Kita harus transparan. Sampaikan ya, laporannya dengan jujur, laksanakan amanah dengan baik, dan gunakan strategi-strategi tertentu dalam memimpin rakyat, karena seorang pemimpin seharusnya memang fatonah, cerdas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang tidak asing lagi juga sering kita dengar di dalam surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah manusia lain, orang lain, ila sabili rabbika, ke jalan Allah, bil hikmah, dengan bijaksana, wa mau'izatil hasanah, dan dengan kalimat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kita mendebat, seandainya ada yang tidak setuju, kemudian terjadi perbedaan pendapat dan biasanya berdebat, maka berdebatlah dengan mau'izatul hasanah,
dengan kalimat yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Ini luar biasa ayat. Sebab kadang-kadang kita mungkin juga tergoda oleh setan atau memang karakternya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, muncul egoisnya. Seolah-olah merasa paling benar sendiri. Padahal kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kamu. Siapa yang disesatkan oleh Allah dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini menjadi warning buat kita bahwa di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, berorganisasi, berdiskusi, seharusnya menjunjung kebersamaan, menjunjung peri kemanusiaan, menjunjung saling hormat, menghormati, dan menepiskan perasaan-perasaan yang jauh dari tawaduk, jauh daripada merendahkan hati. Walaupun kita pintar, tetapi dengan komunikasi yang mau'izatul hasanah, insya Allah itu akan lebih enak diterima oleh orang lain, sehingga kita tidak menonjolkan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga perlu mengambil pelajaran. Kita pernah dengar bahwa keberhasilan dakwah Islamiyah yang diemban oleh para wali songo di tanah Jawa yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, itu menggunakan komunikasi yang luar biasa. Beberapa wali, misalnya Sunan Gresik atau yang biasa disebut Maulana Malik Ibrahim, itu dengan bahasa dagang dan tani. Beliau ikut berdagang, beliau ikut bertani, sehingga beliau mampu merekrut para pedagang dan para petani. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu dikenal dengan menciptakan istilah-istilah yang mampu menjadi pelajaran pada masa itu dengan kalimat moh, ya, moh limo, jangan lakukan hal 5, moh main, moh madat, moh minum, moh maling, moh madon. Sebagai seorang muslim, beliau ajarkan kepada masyarakatnya saat itu, jangan main judi, jangan madat, jangan miras, mabuk, jangan maling, mencuri, jangan madon, main perempuan. Itu membekas sekali dan beliau pun banyak pengikutnya. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapat julukan seniman. Beliau ahli gamelan. Sunan Kalijaga sangat terkenal. Beliau menciptakan wayang dengan penuh nuansa Islami. Sunan Muria mendalang juga menggunakan boneka yang kemudian menjadi cikal bakal wayang golek. Ya, kalau Sunan Kalijaga wayang kulit, kalau ini Sunan wayang golek. Sunan Kudus menggunakan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris dan sejenisnya. Sunan Giri, karena dia anak dari seorang putri raja, Raja Blambangan, beliau menggunakan komunikasi dengan pendekatan kekuasaan yang kemudian juga masyarakatnya nurut, patuh, dan ikut sama beliau. Sunan Gunung Jati, beliau juga dengan bahasa politik. Dan yang ke-9, Sunan Derajat atau Raden Kasim, itu dikenal dengan ahli sastra Jawa. Itu sangat luar biasa membuat istilah-istilah dengan bahasa Jawa. Antara lain, memangun resep tiasing sasama. Beliau memberikan bekal, buatlah orang lain itu hatinya senang. Kemudian, jeroning suka kudu eling lan waspada. Dalam keadaan gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksitaning subrata tan nyipa marang pringga bayaning lampah.
dalam mencapai cita-cita luhur, jangan hiraukan halangan dan rintangan. Dan ini memberi semangat sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah di hari pekan komunikasi dunia ini kita merenung, kita mengkaji, kita menghayati, dan kita meneladani bagaimana cara-cara komunikasi yang pernah dibangun oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para wali, para ulama, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.